anak-anak muda, di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang penting, yaitu cara berhenti dari rasa galau. Dan saya berdoa apa yang coba saya share ini dapat menolong dan memberkati anak-anak muda, sehingga engkau tidak lagi galau dan kemudian engkau merdeka atas perasaanmu. Nah, setiap orang tentu punya masalah tersendiri. Setiap orang juga tentu pernah ada di sisi ini mengalami kegalauan. Tapi ada cara-cara yang membuat orang cepat meninggalkan kegalauan. Ada juga yang membuat orang lama tinggal dalam kegalauan. Dan saya berdoa apa yang coba saya bagikan ini membuat saudara cepat move on dan segera meninggalkan kegalauan teman-teman semua. Nah, saya dapati ada banyak case-case atau kasus-kasus yang membuat orang menjadi galau. Ya, salah satunya masalah hubungan asmara. Ya, bisa jadi ditinggalkan atau diselingkuhin. Ada banyak hal dalam hubungan asmara yang membuat kemudian kita menjadi galau atau bersedih hati. Nah, di waktu yang baik ini saya akan bagi ada sekitar 7 poin supaya kita berhenti dari rasa galau ini. Dan saya percaya ini sangat efektif. Yang pertama, sadarlah kalau galau tidak ada keuntungannya. Jadi kita mau tangisi, kita mau sesali, atau kita merasa bersalah, kita ada di rasa galau, mungkin dalam waktu berapa lama saya nggak tahu, tapi percayalah kegalauan itu tidak ada keuntungannya. Justru rasa galau akan merugikan. So, sadarilah teman-teman muda, mau segalau apapun, mau rasa bersalah sebesar apapun, tidak ada gunanya galau. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, belajarlah dari pengalaman. Kalau kita dikecewakan orang lain, ambillah hikmatnya. Atau kalau kita mengecewakan orang lain, ambil juga hikmatnya supaya kita jadi belajar. Dan kemudian di waktu yang lain kita menjadi berkat dan tidak lagi mengalami namanya kegalauan. So, yang pertama adalah sadarlah bahwa kegalauan itu tidak ada keuntungannya. Tolong tanamkan ini dalam pikiran kita ya, karena sesungguhnya kehidupan kita sangat ditentukan oleh pikiran dan perasaan ataupun hati kita. Nah, kalau pikiran kita benar, maka kemudian perasaan kita juga benar, maka kita akan jadi enteng dalam kehidupan. So, kegalauan tidak punya keuntungan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah berhentilah dengar lagu-lagu yang bersifat galau. Nah, saya dapati beberapa kali konseling anak-anak muda, dan saya dapati mereka tidak move on dalam waktu yang lama karena mereka mendengarkan lagu-lagu yang membuat mereka tambah bersedih hati, membuat mereka jadi teringat masa lalu, teringat kenangan-kenangan yang dulu. Karena apa? Lagu itu mengingatkan. Nah, masalahnya ketika itu didengar, ada orang yang memang sangat baperan, sangat bermain di area perasaan. Begitu dia dengar lagu itu, dia langsung nangis, dia langsung teringat masa lalunya. Dan inilah yang buat banyak anak muda tidak segera move on karena suka mendengar lagu-lagu galau ya. Nah, berhentilah mendengarkan ini. Sebaiknya dengarkanlah lagu-lagu yang membangkitkan iman kita, yang membangkitkan semangat kita. Dengarkanlah motivasi-motivasi atau dari motivator-motivator yang memberikan kita segera move on, segera bangkit. Daripada kita dengar lagu-lagu galau, kita tambah ngedrop,
tambah sedih, tambah bebannya berat, mendingan dengarkan lagu-lagu yang membangkitkan semangat, membangkitkan gairah. Dan saran saya, dengarkanlah lagu-lagu yang bernuansa rohani. Itu lebih bagus daripada kita dengarkan yang bersifat galau-galau. So, yang kedua adalah berhenti dengar lagu galau-galau, supaya kita segera move on dari rasa galau. Nah, kemudian yang ketiga adalah sibukkan dirimu dengan hal-hal yang produktif. Karena sering sekali waktu kita kosong, ya, kita akan punya potensi untuk mengingat masa lalu kita, untuk mengingat kenangan-kenangan, hal-hal romantis, karena kita waktunya banyak kosong. Jadi artinya sibukkanlah diri kita dengan hal-hal yang produktif. Kita bisa menulis, ya, kita bisa menciptakan lagu, kita bisa tambahkan jam kerja, kita tambahkan aktivitas-aktivitas yang pada akhirnya kita jadi berkarya dan produktif. Itu sangat-sangat efektif daripada kita cuman berleha-leha, ya, waktu banyak yang kosong. Mendingan sibukkan diri. Saya percaya ini sangat efektif untuk kita berhenti dari kegalauan. Jadi jangan bilang, tapi saya bukan orang sibuk. Bagaimana dong? Saya bukan orang sibuk. Nah, kalimat di sini adalah sibukkan diri, teman-teman. Ada banyak cara untuk menyibukkan diri. Contoh, kayak saya ini, karena saya di masa pandemi ini semua jadwal pelayanan terpaksa reschedule atau pending, ya, jadwal di beberapa kota. Nah, otomatis waktu saya jadi lebih santai. Tapi saya pakai segala cara untuk jadi produktif. Salah satunya membuat konten seperti ini, atau di sosial media yang lain saya buat konten. Jadi waktu itu keisi terus. So, teman-teman muda, kalau engkau mau move on, segera bangkit, maka isilah waktumu dengan hal-hal yang produktif. Saya percaya begitu kamu isi itu, maka engkau akan melihat dirimu lebih berkembang, lebih maju, dan lebih menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah bergaulah dengan teman-teman yang positif. Nah, ini penting banget. Firman Tuhan bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, ada satu statement yang saya dengar yang sangat-sangat bagus, dan ini sangat benar, ya. Dia ngomong begini, tunjukkanlah kepadaku, dikatakan begitu statement itu, siapa temanmu, dan saya akan menunjukkan bagaimana masa depanmu. Artinya peranan pertemanan itu sangat penting. Sekalipun keputusannya ada pada kita, sekalipun kita di tengah-tengah orang-orang besar, tapi kalau kita tidak memutuskan untuk kita progres, ya percuma. Tapi adanya orang-orang di sekitar kita itu sangat berpengaruh, ditambah dengan semangat dan gairah kita, hal-hal yang kita pengen capai, impikan, ditambah dengan pergaulan kita, akan sangat cepat untuk kita makin next level di kemudian hari. So, bergaulah, milikilah pertemanan yang positif, yang memacu teman-teman, yang menyuruh teman-teman untuk berhenti galau, yang menegur teman-teman semua, yang mengingatkan dan yang mengarahkan pandangan teman-teman ke masa depan. Itu penting banget. So, renungkan baik-baik, siapakah orang-orang yang ada di lingkaran pertemanan teman-teman semua. Apakah orang-orang yang positif atau orang negatif? Atau apakah orang-orang yang optimis atau orang-orang yang pesimis? Saran saya, buatlah atau bangunlah sebuah pertemanan yang positif dan memberi rasa optimis, sehingga kita lebih cepat move on untuk menjangkau semua mimpi-mimpi kita, untuk menggenapi semua apa yang kita harapkan. So, itu yang keempat, bergaulah dengan teman-teman, ya, yang bersifat
positif. Nah, kemudian yang kelima adalah perkatakan hal-hal yang positif terhadap dirimu. Nah, ini penting banget. Ya, kesalahan banyak orang, dia lebih kebanyakan bersungut-sungut, menyalahkan dirinya, menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi yang ada. Daripada itu kita lakukan, kita justru akan tambah terpuruk. Kita justru akan tambah galau. Apalagi kalau kita bilang seandainya dulu tidak begini, seandainya dulu dia nggak begini, seandainya dulu aku nggak begini. Nah, ini hanya akan memperburuk keadaan kita. Namun sekali lagi, marilah kita memperkatakan hal-hal yang positif. Katakanlah, aku bangkit, aku akan dapat pasangan yang lebih baik, aku akan dapat pasangan yang terbaik, aku diberkati, masa depanku luar biasa, dan pasangan hidupku yang cinta Tuhan. Nah, ini lebih baik kita ucapkan daripada hal-hal yang bersifat negatif. So, teman-teman muda, kalau mau segera move on, mau segera pulih keadaanmu dari rasa galau, maka perkatakanlah hal-hal positif terhadap dirimu. Itu akan memberi energi, itu akan memberikan kekuatan yang baru, itu akan memberikan semangat yang baru, sehingga kita akan lebih berkarya, kita akan lebih cepat bangkit, dan sehingga kita mendapatkan yang terbaik yang ada di depan menunggu kita. So, itu yang kelima. Kemudian yang keenam adalah bukalah hatimu terhadap orang lain. Ini penting banget. Jadi kalau kita mau cepat pulih, maka ubahlah fokus kita. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terlalu fokus dengan seseorang yang membuat kita galau, kita terlalu memikirkan dia, terlalu memikirkan kenangan-kenangan yang dulu, rencana-rencana yang dulu, mimpi-mimpi yang dulu, perencanaan-perencanaan yang dulu. Kita terlalu memfokuskan sehingga kita lupa akan yang lain. Nah, saran saya, ubahlah fokus saudara dari sini, ubahlah ke sini. Artinya dari si A yang buat kamu galau ini, ubahlah fokusmu kepada si B. Artinya bukalah hatimu kepada orang lain. Tentunya harus sesuai dengan kriteria-kriteria yang terbaik. Seiman, sudah dewasa, bertanggung jawab, komitmen, takut Tuhan, pekerja keras. Tentunya ada syarat-syarat yang harus kita miliki sehingga kita di kemudian hari tidak lagi dikecewakan. So, yang keenam ini, bukalah hatimu terhadap orang lain. Saran saya, belajarlah peka untuk melihat di sekitar teman-teman. Saya selalu bilang, terkadang jodoh kita ada di sekitar kita. Hanya kita nggak bisa melihat karena kita terlalu fokus sama masa lalu kita terlalu fokus sama dia yang buat kita galau. Nah, so cobalah lihat di sekeliling kita. Mana tahu selama ini ada yang mengamat-amatimu, mana tahu selama ini ada yang menginginkan engkau jadi pasangan hidupnya. Kita nggak tahu. Karena teman-teman terlalu fokus di sini, lupa dia yang memperhatikan teman-teman. So, yang keenam ini, bukalah hatimu terhadap orang lain. Tanyalah Tuhan. Dan apabila engkau tahu bahwa dia menyukaimu, tanyalah Tuhan, apakah dia memenuhi kriteria ini. Dan kalau memenuhi, maka percayalah, itu waktunya engkau bangkit dari masa lalumu, sehingga kau bebas dari rasa galau. Yang terakhir, yang ketujuh adalah bergaul dan mengandalkan Tuhan. Artinya, daripada teman terus ada di perasaan galau, mendingan teman-teman bangun mesbah doa, ya, baca firman, penyembahan, ibadah, ya, banyak hal yang bisa dilakukan yang membangkitkan iman kita, yang membangkitkan pengharapan kita, yang membangkitkan semangat kita, dan terakhir kita memiliki kekuatan untuk berkemenangan dalam kehidupan ini. So, ketujuh hal ini kalau teman-teman lakukan, saya percaya Anda akan segera move on dan bebas dari rasa galau. So, ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda. Tetaplah semangat, tetaplah antusias. Saya percaya hari ini hari yang luar biasa,
hari yang penuh dengan mujizat Tuhan, dan hari yang penuh dengan berkat-berkat Tuhan. God bless you.